Tutorial hisap untuk pemula bagian 4 itu tentang tipe data. Tipe data di sisap itu ada beberapa macam. Yang sering digunakan adalah ini. Jadi ada 1, 2, 6, 7. Dibagi secara garis besarnya dibagi dua. Ini buat angka, ini buat teks atau string, ini spesial. Benar salah. Oke, untuk integer itu angka biasa, angka real yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma bedanya itu cuma di kapasitasnya. Jadi angka integer itu ada batas. Dia mulai negatif 2 miliar sampai positif 2 miliar sekian. Kalau lebih dari itu nanti dia bakal overflow atau yang alias nggak cukup kapasitasnya. Kalau long ini yang 32 bit integer itu. Kalau long itu yang 64 bit itu negatif 9 9 triliun banyak nolnya sampai positif 9 triliun triliun berapa gitu. Nah, kalau floating itu buat yang pakai koma, ini koma 32 bit. Yang dihitung angka setelah komanya, yang ini angka setelah komanya juga, cuma yang 64 bit kalau buat si double. Jadi untuk float misalnya 3,14 itu angka float atau floating. Kalau double sama 3, sekian, cuma yang dihitung angka setelah komanya berapa muatnya. Nah, untuk string itu teks. Teks misalnya halo dunia apa gitu, itu namanya string. Kalau karakter itu bener nggak ya nulis karakter ya? Salah ya. Karakter. Nih hanya nggak ada ya. Itu yang cuma satu huruf atau satu karakter. Contoh kayak A, B, koma, titik, tanda tanya itu masuk karakter. Kalau boolean itu isinya cuma dua, itu benar dan salah si boolean. Jadi untuk sisap tipe data yang sering dipakai sebenarnya masih ada lebih banyak. Ada useSort apa macam-macam lagi, sbyte, byte. Cuma yang sering dipakai itu 7 ini. Itu integer, long, float, double, string, char, dan boolean. Bool, bukan bo. Oke, lalu menggunakannya kita memakai sebuah variabel namanya. Jadi variabel itu isinya bisa berubah-ubah. Jadi sebuah nama yang isinya bisa berubah-ubah. Contoh variabel nilai. Nilai kan isinya, jangan nilai deh yang lebih gampang. Variabel tahun. Jadi tahun ini variabel tahun itu isinya atau nilainya 2021. Cuma beberapa hari lagi kan ganti tuh jadi 2022. Itu namanya variabel. Jadi variabel itu satu tempat yang isinya bisa berubah-ubah. Jadi kita menggunakannya tipe data ini memakai variabel supaya lebih jelas. Oke. Jadi kita langsung belajar ngebikin variabel sekalian. Ngebikin variabel itu pertama, ini project baru tadi kita bikin kayak kemarin-kemarin. Jadi di dalam sini static void main. Pertama kita tentuin tipe datanya. Ini string. Habis itu nama variabelnya. Itu judul contohnya. Titik koma. Ini namanya mendefinisikan sebuah variabel. Variabel judul dengan tipe data string. Cuma nilainya belum ada. Kita cuma definisikan alias cuma dibuat tapi belum diisi nilainya.
Nah, untuk mengisi nilainya, ini kalau dijalankan ya jelas nggak ada apa-apanya. Untuk mengisi nilainya, ini kita hapus, lalu sama dengan apa isinya. Karena sebuah string, jadi di dalam tanda petik. Contoh, tutorial C#, ini part 4, tipe data. Ini tanda petik ya, jadi semua string itu wajib ada di dalam tanda petik, bukan tanda petik 1-2 kali gitu, bukan, tapi emang tanda petik 2 sama di ujungnya juga. Lalu ada titik koma, penanda akhir baris. Ini namanya definisi dan inisialisasi sekaligus. Jadi kita definisikan lalu kita inisialisasi isinya, alias kita tentukan isinya, yaitu teks ini. Jadi definisi dan inisialisasi bisa dipisah. Ini kebetulan digabung. Kalau dipisah, ini misalnya string nama kayak gitu aja, tutup. Lalu di bawah sini nama sama dengan baru isinya. Ini definisi baru diinisialisasi terpisah. Jadi bisa kayak gini. Kita bikin dulu, tapi belum kita isi, lalu di bawahnya baru kita isi. Nama sama dengan bla bla bla. Lalu di sini ya sekalian. Jadi ada dua cara. Ini kalau kita jalankan jelas nggak kelihatan apa-apa, soalnya si variabel ini enggak kita tampilkan ke layar, tidak dicetak. Jadi mencetaknya itu pakai kayak kemarin fungsi write. Cuma di dalam sini tinggal panggil nama variabelnya aja. Coba judul. Jadi console.write lalu nama variabel. Dan satu lagi ini supaya dia enggak ke close, supaya nahan. Ini fungsinya apa sih? Nanti di tutorial selanjutnya bakal dijelasin. Lalu kita jalankan, dia jadi tutorial C# nomor 4 tipe data, alias yang ini. Nah, yang itu. Kalau pengen yang nama, sama, tinggal nama, ganti aja. Lalu dijalankan, itu keluarnya nama. Kalau pengen dua-duanya, itu ada nama, lalu tinggal copas wae lah. Kita judul. Jadi ada dua yang kita tulis ke layar. Ada nama dan judulnya. Kalau kita jalankan, dia jadinya satu baris kayak gini. Nah, itu si write. Supaya enggak satu baris, ada satu lagi untuk mencetak, itu namanya write line. Yang ini aja ya, write line. Oh, jangan yang ini. Kalau write line, itu di ujung dia kasih enter ya oleh programnya. Jadi dia tulis satu baris, lalu dia ke bawah. Jadinya kayak gini. Jadi kepisah. Baris 1, lalu baris 2. Jadi di ujung itu kayak di enter dia. Itu write line. Beda dengan write, kalau write itu tulis udah stop. Nggak diapa-apain lagi. Kalau write line di ujung dia kasih enter. Jadi yang di bawahnya itu otomatis ada di bawahnya. Itu untuk variabel. Satu lagi, variabel ini kan kita satu lagi deh kita bikin. Itu string apa ya? Kelas mungkin. Sama dengan kelas
oh bukan kelas, nim. Integer nim sama dengan ini angka, anggap aja 10/10/2021. Jadi kalau untuk integer bedanya, ini kan tadi string ada tanda petik, tapi kalau untuk angka itu langsung ketik angkanya aja, gak usah dalam tanda petik. Kalau dikasih tanda petik ini, ya jelas nggak bisa, tuh error dia. Jadi kalau tipe datanya integer atau int singkatannya, kalau di sysap kita makanya int. Jadi ini tipe data integer, nama variabelnya nim, isinya langsung angkanya aja. Lalu kita panggil juga. Oke, deadline nim. Kita jalankan. Hasilnya adalah nim-nya tadi kecetak. Nah, kalau kita pengen ngegabung, ini kan katanya udah 3 tuh kebanyakan. Jadi variabel itu bisa, waktu mencetaknya bisa digabung jadi satu supaya lebih menghemat kayak gini. Kalau kayak gini kan, ini baru 3. Kalau masih banyak variabelnya, masa kita konsol readline apa kepanjangan. Itu bisa kita gabung. Cukup dalam satu readline kayak gini, tapi pakai tanda plus. Ini kalau kita cetak, jadinya nama lalu variabel nim tadi baru ke bawah. Jadi dalam satu readline itu bisa kita ada banyak variabel. Pemisahnya tanda plus. Ini kan tadi ada nggak ada spasi, jadi bisa kita tambahin spasi di dalam sini aja. Cukup variabel blank kayak gitu, variabel string kosong nih spasi sekali. Jadi kalau ada kayak gini nih artinya variabel nama, lalu di sebelah kanannya ditambah string spasi kayak gini, jadi spasi sekali, lalu di sebelah kanannya lagi baru ditambah variabel nim, yaitu itu angka ini. Kalau kita jalankan, hasilnya nama lalu spasi nim baru di bawahnya judul. Oke, sampai sini dulu buat part 4-nya. Jadi kesimpulannya, kita pengenalan tipe-tipe data yang ada di sysap, lalu cara membuat variabel, lalu menampilkannya, dan menggabung beberapa variabel jadi satu readline kayak gini. Ini sama ya, ini integer kebetulan aja contohnya integer, berarti kalau tipe variabel yang lain, tipe data yang lain misalnya long, berarti tinggal long anu misalnya gitu, x mungkin sama dengan, karena long berarti dia wajib pakai koma kayak gitu, jadi sama komanya kayak gitu mungkin. Tiga koma 14. Oke. Oke. Nanti dibenerin pada tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya.